nasional materi kelompok 9. Konsep dasar pendapatan nasional. Pendapatan nasional didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nilai pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai pasar dan barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dalam arti nilai kotor atau bruto, karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang modal. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Kemudian konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Selanjutnya, investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Selanjutnya, metode perhitungan pendapatan nasional. Ini ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Adapun pendekatan produksi atau production approach adalah pendekatan produksi yang mana pendapatan nasional dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Selanjutnya, pendekatan pendapatan atau income approach, yaitu pendekatan pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Kemudian ada pendekatan pengeluaran atau expenditure approach, yang mana pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Konsep lain dalam pendapatan nasional. Ada beberapa konsep pendapatan nasional, diantaranya yaitu pendapatan nasional bruto atau pendapatan kotor, kemudian pendapatan nasional neto atau pendapatan bersih, kemudian pendapatan nasional, pendapatan perseorangan, dan pendapatan siap pakai. Masing-masing konsep tersebut dalam perhitungannya saling berkaitan satu sama lain. Adapun konsep lain dalam pendapatan nasional itu ada gross national product, net national product, net national income, personal income, disposable income, dan consumption. Gross national product atau sering disingkat dengan GNP adalah produk nasional bruto atau PNB merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam suatu periode. Selanjutnya, net national product atau NNP, yang mana rumusnya itu GNP dikurang penyusutan. Pengertiannya, net national product atau NNP atau produk nasional neto atau PNA adalah jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara, baik masyarakat maupun pemerintah.
pada tahun buku yang bersangkutan dikurangi dengan penyusutan alat-alat produksi yang digunakan. Selanjutnya ada Net National Income atau yang sering disingkat dengan NNA, yaitu atau pendapatan nasional neto. PNN meliputi pendapatan rumah tangga, bisnis, dan pemerintah yang dihitung berdasarkan manfaat atau balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun rumusnya yang adalah C ditambah I tambah G ditambah X dikurang M ditambah pendapatan bersih luar negeri dikurang pajak tidak langsung dikurang penyusutan. Adapun CI itu artinya consumption, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, kemudian X adalah ekspor, dan M adalah impor. Kemudian PA atau personal income atau pendapatan perorangan merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam suatu negara. Rumus untuk mencari personal income ini adalah net national income ditambah transfer payment dikurang laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Kemudian disposable income atau pendapatan siap pakai, yakni pendapatan yang siap atau langsung dapat digunakan untuk konsumsi barang dan jasa ataupun bisa ditabung. Untuk rumusnya itu PD sama dengan PI dikurang pajak langsung. Selanjutnya consumption, yakni merupakan jumlah pendapatan yang siap dimanfaatkan dikurangi dengan tabungan yang dilakukan oleh konsumen. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah S. Lanjut, pendapatan per kapita. Konsep pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional atau biasanya dalam PDB dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Semakin tinggi PDB per kapita, kemakmuran rakyat di suatu negara itu dianggap makin tinggi. Kemudian apa sih perbedaan antara GNP dan GDP? GNP atau Gross National Product atau Produk Nasional Bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Kemudian Gross National Product atau Produk Nasional Bruto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara baik yang berada dalam negeri maupun yang di luar negeri. Karena perbedaan dalam perhitungannya, maka nilai dari GNP dan GDP ini juga berbeda tergantung dengan kondisi perekonomian makro suatu negara. Biasanya untuk negara berkembang seperti Indonesia, nilai GDP lebih besar daripada GNP. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang mampu dicapai pada tahun tertentu suatu negara, karena perhitungan pendapatan nasional biasanya dilakukan setiap tahun. Pertumbuhan pendapatan nasional dapat dihitung dari tahun ke tahun. Paling tidak ada dua kondisi yang selalu mengalami perubahan, yaitu pertama perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan kedua perubahan harga. Nah, untuk mengatasi kedua perubahan tersebut, maka perubahan tingkat harga antar tahun harus diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Dengan kata lain, pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan nasional harus dihilangkan atau dinetralkan. Dan dengan demikian, pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pendapatan nasional menurut harga konstan dan pendapatan nasional menurut harga berlaku.
Nah, maksud dari pendapatan nasional menurut harga konstan adalah pendapatan nasional menurut harga konstan yang juga sering disebut dengan pendapatan nasional real, yang mana dapat dihitung dengan cara mendeflasikan pendapatan nasional harga berlaku atau pendapatan nasional nominal. Cara mendeflasikannya yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau base year. Tahun dasar merupakan tahun awal perhitungan sebagai dasar perhitungan nilai tahun lainnya. Nah, kemudian pendapatan nasional menurut harga berlaku. Pendapatan nasional menurut harga berlaku atau sering juga disebut sebagai produk domestik bruto atau PDB nominal adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu, diukur berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu. Kemudian slide terakhir ini membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, adapun manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dari pendapatan nasional itu, pihak-pihak terkait seperti pemerintah maupun pelaku ekonomi swasta dapat menjadikan pendapatan nasional sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, melalui pendapatan nasional dapat diketahui besarnya peningkatan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi pendapatan suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan negara tersebut. Kemudian pendapatan nasional juga mencerminkan tingkat produktivitas negara tersebut. Semakin tinggi pendapatan nasional suatu negara, maka semakin tinggi tingkat produktivitas pada negara tersebut. Hal ini tentu dapat digunakan oleh perusahaan asing sebagai acuan untuk berinvestasi di negara tersebut atau menggunakan tenaga kerja dari negara lain.